Oke, Crypto Winter. Balik ke Crypto Winter bro. Aku soalnya opening yang kayak gitu. Wih, Winter. Crypto Winter ya. Oh gitu Winter nih. Kemarin habis bahas tentang pemilu Pak. Pemilu kemarin tuh bikin market merah. Nah, sekarang masih lanjut merah. Masih lanjut merah. Kiraan masih bearish lah. Masih enggak Pak, ini kemarin turun Pak. Turun. Satu apa itu maksudnya? Dari 65 ke 64. Oh, Ya, hari ini 64.000. 64.000 ya. Tak kisaran segitu setiap ya video ini dibuat. Oke, kita bahas selanjutannya, bisa dibilang lanjutan dari kemarin lah Pak ini Pak. Oke Pak, kemarin Tentang ngedamnya cryptocurrency. Oke, Dan malah perusahaan MicroStrategy yang dipimpin oleh Taylor oke. malah memborong. Dia memborong Pak, berapa banyak Pak memborong? Ya, kisaran sedikit sih Pak. Sedikit ini. Apakah bisa mengguncang market? Bisa guncang market 1.900 koin. Wah, banyak Pak ini Pak gitu. Nilai total itu 786 US dollar. 786 juta US Berarti dollar. kalau rupiahnya itu Rupiah nih Pak. Hah? Kalau di rupiahin? Kalau di rupiah berapa Pak? Ada membahas koruptor. Senilai 13 T Pak di rupiah. Wah, banyak sekali Pak. Banyak, lumayan juga. Banyak. Alhamdulillah. Apakah ini nanti yang market akan menjadi hijau? Wah, kalau itu belum tahu sih Pak. Waduh. Sebanyak-banyaknya ya para Wall Street beli Bitcoin. Mungkin kalau bukan masih hukum alamnya bearish sih, masih bearish sih kalau menurut saya sih Pak. Tapi kemarin itu beritanya Jerman itu menjual BTC-nya itu 2.500 Pak. Sekitar 2.500. Iya, kisaran 2.500-an. Apa itu juga berdampak di market cryptocurrency kali ini Pak? Apakah Kalau menjual itu mungkin berdampak Pak. oh berdampak? Kenapa? Jual itu pasti ngedam. Oh, pantesan kemarin itu turun ya Pak. Tapi kok ini perusahaan sih siapa tadi? Michael Saylor Dia berani memborong itu. Kita ya kalau karena dia itu holder Bitcoin terbanyak sih Pak, menurut saya. Holder terbanyak. Itu bisa membeli Bitcoin itu, dia ngumpulin itu udah senilai jumlah Bitcoinnya ini Cuma 200.026.331 Bitcoin. Apakah itu seperti Jerman? Maksudnya seperti Jerman itu kan asetnya negara Jerman itu kan. Kalau itu bukan Pak. Ini pribadi. ini pribadi. Oke, berarti kan dia di exchange-nya pribadi. Iya, di wallet lah. Wallet pribadinya dia Pak. Terus kalau kasus Jerman itu kan yang mungkin kalau nggak salah ya senilai 42.000 Bitcoin yang ada di negara Jerman. Baik. Itu kebanyakan sih bisa dibilang sitaan. Berarti aset sitaan ya Pak itu. Kenapa Indonesia harusnya koleksi sitaan Bitcoin? Gini Pak, kemarin itu dolar itu dari 16.000 sekarang udah 16.500, kurang sedikit lah Pak. Aduh, harga beras sudah naik. Kemarin harga beras medium itu di harga 10.000, sekarang menjadi 12.500 ya kalau nggak salah. Lumayan juga Pak, gara-gara pemilu Pak. Apa dulu aja Pak? Aduh, pemilu bikin meresahkan Pak. Terus negara Indonesia ini juga ini Pak, lagi rame judol. Judol. Kita bahas judol. Ya buat terakhir. Ya terakhir judol Pak. Kenapa nih Pak? Negara judol lagi ada apa ini di Indonesia tentang judol ini? Negara itu udah memblacklist 5.000 rekening yang terkait dengan judul. Ya, terkait dengan judol. Aduh, terutama Princess jauh gitu. Kata-kata yang bagus ya ini Pak.
Gimana? Anakmu yang kau gendong sekarang dibanting mayong. Aduh, anak-anak Ya, sekalian tanya apa pernah jadi kalau saya ya namanya dunia perjudian saya udah terjun Pak, udah bermain lah. udah berapa banyak itu kasusnya? Kalau menurut saya itu bukan info, itu membuat kita kaya. Mungkin bisa dibilang harisan online. Kalau Badut ngasih itu kita yang dapat arisan. Ada 1.000 orang alisan, Yang menang cuma satu, coba. berandai-andai satu orang, hari ini berandai satu orang. Aduh, judol. Tapi daripada diblokir sih Pak, saya lebih setuju. Ini pendapat saya ya. Pendapat saya lebih setuju kalau judi itu mungkin ada pajaknya, kan bisa masuk ke negara. Pajak lagi. Indonesia ngaruh dengan pajak. Nah itu dia ciri khasnya, itu harus dimasukkan. Aduh, bahaya. Aduh, saya juga pusing di negara ini. Negara kuno. Ini apa ciri khas negara yang Pak, kita bahas yang lain-lain aja lah Pak. Udah capek saya itu bahas negeri kita sendiri ya Pak. Gimana ini Jokowi? Jangan Pak, jangan bahas kayak gitu. Jangan aja Pak. Prabowo? itu dengan Pak. Bahas program makan. Iya, bahas program Kemarin ya Pak, ngomong-ngomong AEVO kita gimana nih Pak? Evo kita kemarin kita lihat itu, Aduh, sih. Tapi kami tetap konsisten sih. kita konsisten Pak. Konsisten nabung 1 bulan sekali, dan ya paling kecil minimal 100.000. 100.000. Di video berikutnya Pak kita akan membahas Kisaran tanggal 1 atau 2. tanggal 1 tanggal 2 lah Pak ya. Kemarin itu kita masuk di harga 16.000 Pak. Sekarang udah jadi 7.000 Pak. Aduh, Spill portonya di sini. sambil porto tadi sini Pak ya. Marah sih. Parah itu Pak. Dari segi AEVO itu saya lihat di Twitter ya Pak. Twitter, oke. Twitter. Gimana Pak? Kemarin saya lihat-lihat itu banyak listing poin-poin yang di webnya AEVO itu Pak. Dia udah kayak ini ya Pak, kayak Solana. Tapi ya kategorinya agak sedikit berbeda. Oke, ya. Berarti dia udah mendidik anak-anaknya itu ya. Ya mungkin bisa bilang kayak gitu. Anak-anaknya itu udah dididik untuk kamu bikin project ini nanti kita seperti ini gitu ya Pak. Oke, berarti project kedepannya AEVO itu bagus. Ya semoga aja naga sih Pak. Naga, tetap naga. Tapi saya lihat terakhir kemarin holder terbanyak di AEVO. The top holder itu masih dipegang, ya ketiga atau enggak keempat kalau nggak salah, itu masih dipegang Binance ya. Binance. Yang lain exchange lain yang di bawah. Tapi apakah Anda siap Untuk proposal atau apa? Enggak, bukan buku ini udah beda pembahasan lagi Pak ini. Tentang ETH, oke. ETF. Kemarin udah ada upload Pak. Apakah Anda siap menjadi kaya di 2025? Mungkin kalau saya kayak dari kripto bakal nggak bilang-bilang. Apakah Anda sudah menabung di kripto? Tapi kalau ETF di upload bener sih, itu bakal bull market besar-besaran gitu. Ngapain? AEVO juga kan jaringan Ethereum sih Pak. Aduh, maka dari itu Pak, kita kan di sini kan mengajak teman-teman untuk berinvest 5.000. Ya 5.000 enggak apa-apa. mungkin exchange tertentu ya. Exchange tertentu, enggak lokal bisa. Lokal kono. Soalnya Binance udah dihapus dari Play Store. Nah, tapi kami pakai Pak, pakai ini. ya mungkin ya karena
exchange nomor 1 tadi ya. Bukan bermaksud yang lain-lain. Enggak promosi pakai itulah. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa Mas? Ya, tahu sendirilah Pak, negara kita. Negara kuno. Oh, itu seperti apa? Pajaknya itu mahal sekali. Tidak. Oke, mungkin penutupan Pak. Ini udah nggak jelas kata-kata kita. Wah, malah nanti kita kena ini kena itu ya. Dibawa somasi ya. Somasi. PPN pajaknya itu Pak. Kalau di kripto kan yang beresiko tinggi tapi sekali naik banyak. Ciri-ciri di cryptocurrency ini yang mungkin saya sampaikan agak nyeleneh ya. Agak nyeleneh. Kalau di Indonesia seluruh orang udah bahas tentang Bitcoin, itu waktunya kalian keluar. Bener Pak, serius. Kalau semua orang sudah bahas Bitcoin, itu waktunya keluar. Waktunya keluar kita. Nah, Itu cuma karena apa? Karena ya Bitcoin sudah mencapai ATH mungkin nanti di 180-an ribu US dollar. ya. Mungkin itu ya di sekitaran itu mungkin sudah banyak orang ngomongin Bitcoin, banyak orang ngomongin wah invest di sini, invest Invest buat exchange buat gini-gini. Mainnya futur. Futur. Ternyata dia terbangnya ke futur. Padahal nanti bahasa ini kok ada futur ya. Aduh, emang pemula kebanyakan gini. Aduh, Mulai emang kayaknya cepet kayak kebanyakan manusia di dunia ini seperti itu Pak. Hawa nafsunya tinggi. ya biasanya terjunnya ke futur tuh karena ada kali itu Pak. Kali ya gitu. Leverage ya. Jebolan judul itu tahu Iya. Modalnya sedikit, pengen dapatnya banyak. Ternyata ini dapat email dari dari Binance. Kalau mainnya di Binance ya. dapat email dari Margin call. ya pusing dari situ. Pusing. Kalau saya bertemanlah dengan uang ya. Jangan dimusuhi. Karena uang itu bisa bekerja untuk kita. Kalau kita bisa berteman dengan uang. Kalau Anda teman-teman yang lihat konten kita ini masih bermusuhan dengan uang, pasti kamu bakalan ngeluarin uang terus. ya buat foya-foya. Kalau kita di sini prinsipnya adalah teman adalah uang. benar Pak. Soalnya uang kita itu bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja buat uang. Benar. Seperti itu Pak, kalau jangan punya tabungan 5 juta langsung dibeliin velg NG Top Ninja gitu. Tolonglah anak San Morgi. Tahan dulu buat investasi dulu buat nabung di masa kita tua nanti Pak. Soalnya orang itu cuma ya di Indonesia itu di Konoha itu Wakanda kayaknya sih Pak kata-katanya. Mau sebut yang mana? Orang sekarang itu umurnya itu di kisaran 50-an lah Pak. Udah nggak nyampe lah kayaknya. Nggak tahu saya, nggak kebanyakan itu udah cuma nyampe di itulah. Anda seperti itu. Kenapa kita udah lah Pak, kita cukup sampai di sini. Siapa yang profit, siapa yang panen.